Saudara, selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk membagikan renungan dalam bentuk video. Kalau audio sudah setiap hari, yaitu tentang layanan audio sahabat seperjalanan. Tema hari ini adalah tentang jarum dan benang yang saya ambil dari layanan audio, renungan dari audio, jarum dan benang. Firman Tuhan dalam Amos pasal 3 ayat ketiga berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji?" Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar kehidupan kami terus semakin dikuatkan, diperbaharui di dalam relasi satu dengan yang lain. Kami boleh membangun sebuah relasi berdasarkan kehendak Tuhan. Ada kerukunan, ada kerjasama, ada saling tolong, ada saling mendukung, ada saling membantu. Dan itu adalah sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon sungguh berkat ini boleh tercurah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan hidup sesungguhnya ada banyak aspek. Salah satu penderitaan saudara-saudara yang membuat orang itu bisa bunuh diri, saya ingin tanya kepada saudara ya. Dari banyak kasus bunuh diri, kita boleh memperhatikan penyebabnya itu apa? Apakah kelaparan? Apakah karena sakit penyakit? Atau karena apa? Saudara, penyebab bunuh diri itu sesungguhnya tatkala dirinya sudah merasa tidak berharga. Dan perasaan tidak berharga itu ditimbulkan dari penolakan. Sebuah hubungan yang rusak dengan manusia satu dengan yang lain. Bahkan yang cukup menarik dalam pelajaran psikologi, saudara-saudara, konsep orang tentang Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh relasi. Bagaimana seorang anak itu mengenal tentang Tuhan, itu sangat bergantung dari hubungan dengan ayahnya. Kalau ayahnya itu pemaaf, ayahnya itu memberi waktu, ayahnya itu bijaksana, maka itu konsep Tuhan yang dimiliki oleh dia, yaitu ayah yang pemaaf, ayah yang bijaksana, dan ayah yang mau memberikan waktu kehidupannya untuk anak-anaknya. Berbicara tentang jarum dan benang, ini adalah dua bagian daripada kehidupan manusia. Bagi saya, saudara-saudara, jarum itu tidak bisa menjadi punya makna tanpa benang. Benang pun tidak punya faedahnya apa-apa kalau tidak didukung oleh jarum. Jarum, saudara, dan benang adalah dianggap, saudara, dua komunitas yang sangat berbeda ya. Bahannya berbeda, yang ini dari benang, dari unsur unsur yang begitu. Sementara jarum itu dari logam. Dua berbeda. Yang satu tajam bisa menusuk apapun, sementara benang itu lembut. Ya, mau berdiri pun tidak bisa. Dia tidak bisa. Jadi, apakah kemudian jarum itu lebih kuat? Tidak. Tidak punya makna kalau nggak ada benang. Apakah kemudian benang itu bisa bergerak sendiri? Tidak bisa. Jarum itu seperti lambang orang yang lebih memimpin. Ya, bagi saudara yang jadi pemimpin, berhati-hati. Anda tidak pernah akan jadi pemimpin kalau tidak ada pengikut. Dan kalau Anda memang jiwanya pengikut dan bukan pemimpin, akan mengalami kebingungan kalau tidak punya pemimpin. Di dalam rumah tangga bisa, di dalam perusahaan bisa, dalam komunitas manapun. Kedua bagian ini, saudara, itu saling melengkapi. Persahabatan juga sama. Itu saling melengkapi. Kadang kita jarum, sahabat kita jadi benang, ya gantian. Kadang sahabat kita yang benang, dia bisa jadi jarum. Itu, saudara, keindahan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tatkala kita memahami dalam Amos 3 ayat ketiga, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Apa makna berjanji? Berjanji itu adalah sebuah saling pengertian, tahu bagiannya itu pada bagian mana, saling menghargai, saling membutuhkan. Coba saudara bayangkan, ini baju yang saya pakai ya. Saya masih di hotel, saudara-saudara, sebentar akan dijemput untuk pelayanan di sebuah perusahaan. Baju ini, saudara, menjadi indah karena ada jarum dan benang. Jarum dan benang yang menisik. Dia jadi, apa sih namanya, rompi. Dan ini jadi baju. Ini semuanya ada unsur benang dan jarum yang membentuk semuanya. Tanpa keduanya, saudara-saudara, kita tidak bisa berpakaian dengan baik. Betul ya? Saudara berdiri. Ya. Ini sampai ke bawah. Jadi artinya, saudara, untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang indah dan baik, itu tidak boleh mendominasi. Coba kalau jarum jalan sendiri, ngejahit sendiri, udah capek muter-muter nusuk sana sini, tidak akan terkerekat semua kain yang ada. Demikian juga benang, kalau jumlah banyak, lalu tidak ada jarum, bagaimana kemudian bisa menisik dan jadi pakaian yang indah? Itu tidak mungkin. Mari kita belajar. Saudara, di dalam rumah tangga juga sama ya. Yang jadi jarum jangan merasa hebat sendiri.
Apa yang kita kerjakan kalau tidak ada benang, itu tidak menghasilkan apa-apa. Yang benang juga jangan minder. Jangan merasa, wah saya tidak sehebat jarum. Sebab jarum tanpa dirimu, jarum tidak punya berguna apa-apa. Suami istri saling melengkapi, adik-beradik di dalam rumah tangga saling melengkapi. Mertua dan mantu juga bisa saling menghargai. Sekarang katanya terbalik, dulu mertua lebih galak. Sekarang mantu lebih galak katanya sih ya. Saya tidak tahu, keluarga itu masing-masing berbeda. Di dalam perusahaan juga sama ya. Majikan itu membutuhkan staf, membutuhkan pegawai, saling mendukung. Staf pegawai juga tidak mungkin kalian dapatkan penghasilan kalau tidak punya majikan, kalau tidak ada owner. Dalam kehidupan bergereja juga sama. Pemimpin-pemimpin gereja harus belajar mendengarkan suara-suara jemaat. Ini yang seringkali terlupakan ya. Buat program, buat apa-apa, seringkali berdasarkan pikiran sendiri. Namun pernahkah survei bertanya kepada jemaat? Melakukan kuesioner, melakukan tanya jawab. Ya, jangan hanya kepada jemaat-jemaat yang kaya, jemaat-jemaat berpengaruh. Jumlahnya berapa dalam di gereja Anda? 10 orang, 20 orang? Namun gereja itu menjadi jumlah banyak, saudara-saudara, adalah dari jemaat-jemaat yang biasa. Kalau jemaat-jemaat biasa ini tidak terfasilitasi, dia keluar dari gereja kita, saudara-saudara, maka Anda gereja cuma berjemaat 10-20 orang yang dekat dengan Anda. Mereka lah justru yang di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sangat disayang, sangat dikasihi Tuhan. Wanita berdosa, pemungut cukai, orang-orang banyak, pengemis, orang buta, orang timpang, orang yang sakit kusta, yang terabaikan. Mereka lah dihargai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pusat daripada keselamatan Tuhan untuk mereka semua, termasuk kita juga semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan Amos 3 ayat 3, berjalan ke dua orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji. Ada jarum, ada benang, belajarlah untuk saling menghargai. Yang jarum, jangan sombong. Apapun yang kau kerjakan, kalau tanpa benang, engkau hanya berjerih payah, bisa menusuk, bisa melubangi, namun tidak punya hasil apa-apa. Kalau Anda benang, tidak perlu minder. Sehebat-hebatnya jarum, jarum membutuhkan dirimu. Belajar untuk menghargai dirimu sendiri. Karena setiap orang dicipta oleh Tuhan, keberadaan dirimu di dalam keadaan apapun juga, engkau punya manfaat, engkau punya karya, engkau punya sesuatu yang bisa disumbangkan, yang kau buat untuk memberkati orang lain. Saudara, selamat saudara-saudara untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang ada ini. Selesai saya pelayanan nanti jam 12 sampai jam 1. Sekarang check out dari hotel, barang-barang dimasukkan ke dalam motor, lalu pelayanan, nanti ada yang menghantar kembali ke hotel, baru saya akan pulang ya, kalau tidak rencana hari ini, siang ini, atau kemudian saya mau ke tempat lain dulu. Saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom.